Shalom saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Saya harap saudara sekalian semua baik-baik dan sehat-sehat dan selalu terus maju bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan karena Kau baik, selalu baik, dan kami tahu Tuhan segala sesuatu yang Kau lakukan adalah baik untuk kami dan seluruh keluarga kami. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah firman-Mu sendiri yang dinyatakan Tuhan. Firman-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Engkau yang mempermudah Tuhan untuk saya membawakan firman-Mu dan juga untuk mempermudah setiap pendengar mendengar firman-Mu. Dan bersama-sama kita menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan juga dapat memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus yang Kau mengambil alih dari permulaan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Judul hari ini tuh menarik sekali, ialah mengenai rumput tetangga lebih hijau. Sebuah peribahasa yang kita dari kecil atau dari SD saya udah pelajari mengenai ada gula, ada semut, dan salah satunya ialah rumput tetangga lebih hijau. Benar nggak? Artinya apa yang dimiliki orang lain biasanya terlihat lebih baik atau lebih menarik atau lebih banyak daripada yang kita miliki. Dan ini membuat kita merasa nggak puas dengan keadaan kita, merasa bahwa keadaan kehidupan orang lain kok lebih menyenangkan, lebih sukses, dan lebih lagi diberkati. Tapi kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya permulaan perkataan, bukan perkataan tapi permulaan itu terjadi kalau kita lihat sudah terjadi dalam kitab Kejadian antara Kain dan Habel. Saya akan diskusi yaitu sebentar lagi ya. Dan juga salah satu penyebabnya bisa juga yaitu waktu kita masih kecil, di mana yaitu ada guru atau orang tua atau mereka yang lebih tua dari kita membandingkan kita dengan anak lain. Seperti umpamanya, kamu jangan nakal-nakal, nanti mama gak sayang atau papa gak sayang kamu. Kamu harus menjadi orang yang baik atau orang yang gak nakal, seperti adik kamu atau kakak kamu. Atau juga guru bisa mengatakan, kamu malas-malas, nanti kamu orangnya jadi bodoh. Ya. Tapi kalau kamu pintar, kamu akan bisa berhasil. Motivasinya memang benar, yaitu untuk mendorong kita menjadi orang yang lebih baik atau orang lebih rajin. Tetapi sayangnya caranya itu yaitu kurang baik sehingga dapat menyakitkan si anak tersebut. Dan anak tersebut bisa berpikir bahwa saya ini kurang baik. Kalau saya nakal, saya nggak disayang orang tua saya. Kalau saya bodoh, saya nggak disayang orang tua saya. Atau saya nggak dikasihi orang tua saya, atau nggak dikasihi oleh guru saya. Bahkan yaitu bisa aja mereka kehilangan harga diri mereka. Dan sebetulnya luka-luka inilah yaitu dimana seperti sebuah tanah yang subur untuk yaitu iri hati atau kuasa kegelapan itu masuk dalam pertumbuhan daripada anak-anak ini. Yang tanpa mereka sadari juga itu bisa juga menjadi pola pikir dari kepada anak ini bahwa iya ya, rumput tetangga itu selalu tampak lebih hijau. Atau membuat pola anak pikir ini menjadi yaitu persaingan yang tidak sehat, persaingan di mana dia membedakan diri dia dengan orang lain karena apa motivasinya? Yaitu karena motivasinya iri hati. Dan itu sangat disayangkan. Dan sebetulnya dan seharusnya yaitu kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, seharusnya kita nggak usah pusingkan yaitu rumput, dia lebih cakep, dia lebih cantik, dia lebih kaya. Yaitu kayaknya mereka tuh lebih diberkati oleh Tuhan. Seharusnya kita tidak berpikir demikian. Karena saya percaya itu Tuhan Yesus sendiri membuat kita berbaring di padang rumput yang hijau. Benar nggak? Ya, dikatakan ayat 2, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 2, Ia memberikan aku di padang yang rumput berhijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sebetulnya ada gembala kita masing-masing, yaitu sama orangnya, yaitu Tuhan Yesus yang membawa kita kepada rumput yang hijau. Dan ironisnya, yaitu dunia sering memandang ketidakpuasan ini atau kompetisi yang kurang sehat ini justru sebagai hal yang positif. Mereka mengatakan kalau kamu tidak puas, itu tanda kamu mempunyai motivasi, yaitu yang baik untuk dapat mengejar lebih sukses lagi dalam kehidupan saudara. Tapi pertanyaan saya, apakah itu benar di mata Tuhan? Nah, saya akan bahas mengenai iri hati, ya. Karena ini adalah sebuah kekuatan yang sangat
tidak sehat dan bisa bahkan membunuh saudara. Dan iri hati ini bisa melemahkan iman saudara dan bahkan merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, yaitu manusia, dengan orang sekeliling kita. Saya akan bahas beberapa umpamanya. Iri hati itu sebetulnya membunuh perasaan kasih di dalam saudara dan menghancurkan persekutuan Anda, yaitu dengan Tuhan dan sesama. Kalau saudara pikir memang benar sih, karena hampir mustahil ya, kalau saudara yaitu mengasihi dan iri hati dalam waktu yang bersamaan. Itu sangat mustahil ya. Kalau mami saudara iri hati, pasti saudara yaitu tidak akan mengasihi orang tersebut. Dikatakan dalam kasih itu tidak cemburu. Kasih itu artinya tidak iri hati. Karena kita mengasihi, kita mau kalau orang itu senang, ya saya ikut senang. Karena kamu berhasil. Bukan artinya orang itu senang, oh justru saya iri hati, wah saya nggak senang nih ya, karena dia itu berhasil, karena itu dia lebih cakep, oh karena itu dia lebih kaya. Wah, di mana kasih itu nggak ada, mungkin ada kasih. Ya. Kedua, iri hati justru membutakan mata kita, yaitu membuat kita jadi emosi, membuat kita jadi marah, membuat kita frustrasi terhadap Tuhan, bahkan sesama teman kita. Yaitu kita menjadi marah kepada Tuhan karena kita bilang, kok Tuhan berkatin dia sih, kok dia bisa lebih kaya, kok dia bisa lebih pintar, kok saya enggak, saya udah kerja keras, lihat saya kok enggak berhasil, saya udah kerja keras, lihat, yaitu saya punya posisi biasa-biasa aja, atau uang upah saya atau gaji saya kok enggak dinaikkan. Nah, ya itu kita lihat gimana kita menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain dan kita tidak dapat mencuri dari orang tersebut, dan juga kita tidak dapat mendapatkannya melalui kerja keras dan dedikasi. Ya, itu iri hati yang membuat kita akhirnya marah kepada Tuhan, marah kepada bos kita, marah kepada pendeta kita, marah kepada orang sekeliling kita. Yang ketiga, iri hati juga mendorong saudara melakukan hal jahat. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Yaitu coba contoh seperti yang saya katakan, Kain dan Habel. Kain membunuh Habel karena hanya persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Sedangkan dia, Kain punya, nggak diterima oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan nggak sih? Cuma gala-gala persembahan dia lihat, oh adiknya itu diterima oleh Tuhan. Kok saya punya persembahan nggak diterima oleh Tuhan? Dia menjadi marah dan setelah itu dia membunuh Habel. Maka saya bilang, yaitu iri hati bisa mendorong saudara melakukan hal-hal yang jahat terhadap sesama saudara. Saudara bisa lihat itu ceritanya di Kejadian 4 ayat 2-10. Dan juga kalau saudara bisa bayangkan mengenai Yusuf, dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya karena mereka iri terhadap Yusuf. Yaitu karena Yusuf dikasihi oleh ayahnya dan dia mendapat yaitu sebuah jubah dengan 12 warna atau berapa warna-warni, sedangkan kakak-kakaknya tidak. Dan akhirnya itu membuat mereka tega menjual Yusuf sebagai budak kepada mana? Kepada orang Mesir. Nomor satu yaitu iri hati yang membuat Kain sampai tega ya membunuh darah dagingnya sendiri, yaitu Habel. Yang kedua yaitu kakak-kakaknya yaitu tega menjual Yusuf. Mereka bahkan membunuh Yusuf dan akhirnya mereka menjual Yusuf itu yaitu sebagai budak di Mesir. Jadi makanya iri hati yang membuat seseorang itu menjadi marah dan mereka kalau kita bilang bahasa Indonesia gelap mata dan melakukan yaitu segala sesuatu hanya untuk menghancurkan orang tersebut. Ya. Dan yang keempat yaitu iri hati merampas sebetulnya tanpa saudara sadari itu merampas kebahagiaan saudara, kepuasan saudara, sukacita saudara dan damai kita. Benar nggak? Damai sejahtera kita dan bahkan masa depan kita dan berkat-berkat Tuhan yang sebetulnya Tuhan telah siapkan bagi kita. Contohnya Raja Saul sama Daud ya. Itu di mana Raja Saul itu sangat benci atau sangat iri hati waktu mereka memuji-muji mengenai yaitu Daud bahwa dia memenangkan peperangan itu terhadap Goliat, dan dia tuh mulai hari itu dia sangat benci banget dan dia cari segala cara hanya untuk membunuh Daud. Nah, saudara bisa bayangkan ketiga peristiwa ini ya, dari Kain dan Habel, lalu Yusuf, dan setelah itu Raja Saul. Ketiga-tiganya diakhiri dengan apa? Dengan sebuah pembunuhan. Dan kita tahu membunuh itu salah. Tapi karena iri hati yang begitu bergolak di dalam hati seorang, itu bisa membutakan saudara. Yaitu membunuh saudara seiman saudara. Atau membunuh saudara kandung saudara sendiri. Dan itu sangat disayangkan.
Mengenai Raja Saul, saudara dapatkan yaitu di dalam 1 Samuel 18. Jadi kita lihat ya, sebetulnya ketidakpuasan atau iri hati itu adalah sebuah cermin, yaitu kita itu kurang beriman. Dan kita kurang percaya terhadap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu kita lihat. Jadi sebetulnya itu adalah takaran atau ukuran untuk kehidupan rohani kita sendiri. Dikatakan dalam firman Tuhan, dan saya mengatakan luar biasa ya firman Tuhan ini. Amsal ditulis kayak gini, Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ya dan amin. Kalau kita tenang, kita bisa tidur tenang, dan itu yaitu saudara bisa baik-baik dan sehat-sehat. Tapi iri hati dikatakan membusukkan tulang. Saya bilang, wah luar biasa ya, nggak tanggung-tanggung. Iri hati itu membusukkan tulang. Jadi bukan hanya membusukkan daging saudara, sampai tulang-tulang saudara bisa dibusukkan oleh iri hati. Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Iri hati itu karena saudara mementingkan diri saudara sendiri. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara garis bawahi itu. Saya pun garis bawahi itu. Waktu saya baca, saya bilang, aduh gila banget ini. Saya bilang makanya iri hati adalah salah satu 7 dosa yang mematikan. Itu adalah iri hati. Karena dikatakan di sini, yaitu sebab di mana ada iri hati, sedikit aja ada iri hati, dan mementingkan diri sendiri. Karena saudara iri karena saudara mau yang terbaik, terberkati, tersukses. Benar nggak? Di situ ada kekacauan. Karena itu mulai mengacaukan yaitu pikiran saudara dan hati saudara. Dan segala macam perbuatan jahat. Maka timbullah rencana-rencana jahat untuk mematikan saingan saudara. Jadi jelas ya, iri hati itu bukan bagian dari kehidupan yang berlimpah yang kita miliki melalui kehidupan dan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sama sekali bukan. Jika pada saat ini saudara sadar, saudara mengatakan Tuhan ampuni saya, jauhkan itu semua dari saya. Cabut perasaan itu dari saya. Cabut, hancurkan roh itu dalam nama Yesus ya. Kita lihat iri hati sebetulnya adalah alat si iblis. Ingat waktu mereka masih kecil, mereka nggak tahu apa-apa. Waktu hati mereka tuh terluka, anak-anak ini, iblis yaitu menaburkan benih-benih iri hati itu dalam setiap anak-anak tersebut. Saudara bisa lihat. Jadi kita lihat yaitu gimana iblis untuk menanamkan kebohongan bahwa Tuhan itu tidak cukup bagi kita. Padahal dalam Kristus kita telah memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Dikatakan dia membawa kita, tadi Mazmur, ia menyegarkan jiwa kita, menuntun kita, membimbing kita, yaitu ke padang rumput yang hijau. Nah sekarang bagaimana kita mematikan iri hati dan ketidakpuasan ini? Itu sangat sederhana sekali. Kuncinya satu, bersyukur dan kita puas dalam apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebetulnya penangkal daripada iri hati, atau saya mengatakan itu adalah obat iri hati. Merasa puas dan bersyukur dalam keadaan apapun merupakan itu sebuah kesaksian yang sangat kuat dalam kehidupan kita untuk Yesus Kristus. Dan itu mencerminkan yaitu iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Bayangkan kalau saudara susah, saudara masih tenang, saudara masih puji Tuhan segala sesuatu saya tahu baik-baik dan sehat-sehat. Orang pikir kamu gila. Orang udah susah, nggak bisa bayar uang sekolah, nggak bisa mencukupi kebutuhan anak, kok kamu masih mengucap syukur? Tapi justru di situ yaitu kita memberi kesaksian bahwa Tuhan kita itu sanggup mencukupi kita. Rasul Paulus sendiri mengatakan di Filipi 4 ayat 11 sampai 13, saya akan bacakan. 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dia belajar untuk mencukupkan diri, Rasul Paulus saja nih. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu pun merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, makanya dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dunia boleh melihat, yaitu di dalam segala sesuatu saudara tetap kuat, memegang yaitu janji Tuhan dan firman Tuhan. Sehingga itu tidak menggoyahkan saudara. Saudara tidak terpancing oleh hal-hal kekayaan dunia, saudara tidak akan iri hati kepada hal-hal dunia tersebut atau orang lain yang lebih sukses.
Ya, rasa syukur dan kepuasan itu datang daripada waktu kita fokus kita kepada Tuhan, tinggal diam di dalam kasih Tuhan. Kalau rasa iri itu muncul waktu fokusnya itu kepada kita, apa yang kita tidak miliki daripada apa yang kita miliki. Sekali lagi ya, kalau rasa syukur dan kepuasan itu datang daripada apa? Waktu kita fokus kepada Tuhan dan tinggal diam di dalam kasih Tuhan dan janji-janji Tuhan. Tapi kalau iri hati itu muncul waktu fokusnya itu kepada saya, daripada saya mengucap syukur apa yang saya miliki. Dari sebab itu saudara, coba saudara, waktu perasaan itu datang, fokuskan kepada yaitu kasih Tuhan. Apa yang saudara telah dapatkan dari Tuhan? Umpamanya, mengingat yaitu kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara, yaitu juga puji Tuhan, yaitu untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Puji Tuhan untuk saudara, yaitu dapat makan, dapat minum setiap hari tanpa saudara kekurangan. Puji Tuhan untuk panca indera yang apa adanya itu baik. Puji Tuhan dengan segala tubuh yang sanggup, yaitu saudara bekerja dan menghasilkan dengan yang baik. Karena boleh saya ingatkan saudara, yaitu kita nggak tahu masalah daripada orang yang memiliki rumput yang lebih hijau, bukan? Kita nggak tahu, yaitu kita cuma, oh rumputnya bagus ya, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Dari sebab itu jangan kita bandingkan di luarnya, tapi kita mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saya belajar saudara, yaitu kalau hati yang bersyukur itu adalah obat yang sangat mujarab. Untuk hari-hari yang saudara, aduh harinya nih kok, aduh ilah kesal banget. Tapi yaitu kalau kita fokus pada Tuhan, kita masih bisa mengucap syukur. Dan saya ada beberapa langkah yaitu di samping yaitu tadi yang saya katakan, hal yang berikutnya ialah kita tetap membaca firman, tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, ketika Anda membenamkan diri dalam firman Tuhan seperti yang saya katakan, fokus kepada Tuhan, memiliki persekutuan erat dengan Tuhan, pasti itu akan memperkuat iman saudara. Yaitu saudara bisa datang kepada Tuhan, saudara puji Tuhan, saudara memiliki Allah yang hidup, Allah yang peduli. Saudara bisa datang kepada Dia setiap saat, nggak usah appointment. Saudara bisa menceritakan perasaan saudara kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan untuk membantu saudara di dalam keadaan apapun. Dan saya percaya Yesus selalu siap untuk dapat membantu saudara ya. Dikatakan Galatia 5 ayat 16-17, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, dan itu saudara, kita matikan perasaan iri hati tersebut, perasaan tidak puas, perasaan cemburu, segala sesuatu semua, lemparkan semua itu jauh-jauh daripada kita. Dan karena kita percaya saudara, yaitu bahwa Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Meskipun kita belum lihat, tapi saya tetap percaya Tuhan pasti tahu apa yang terbaik buat kita. Kita bisa lihat, oh itu orang tersebut, kalau saya miliki mobil kayak gitu, wah lumayan bagus buat saya. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Amin saudara. Dan berikutnya dan yang terakhir ialah saudara temukan penghiburan saudara, yaitu hanya di dalam Tuhan saudara. Bukan di dalam keadaan, tetapi di dalam Tuhan saudara. Apa yang saya maksudkan di sini ialah bisa aja bagi orang lain itu masa panen atau masa tuaian buat mereka. Bisa aja saudara sedang mengalami sekarang yaitu musim kemarau. Tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan melupakan Anda. Sama sekali tidak. Justru saya perkatakan yaitu Tuhan sedang mempersiapkan panggung untuk Anda. Tuhan sedang mempersiapkan panggung untuk pencurahan berkat dalam kehidupan saudara sekalian. Sama seperti Yusuf, yaitu memang kayaknya saudara siapa sih yang mau dibuang jadi budak? Gak ada satupun orang dalam dunia ini mau dibuang menjadi budak, gak ada yang mau. Tetapi saudara lihat, yaitu setelah berapa tahun, yaitu meskipun saudara-saudaranya itu hidup senang bersama ayahnya di tanah mereka, tapi setelah beberapa tahun, yaitu siapa yang lebih senang hidupnya, tetap saja Yusuf. Melalui Yusuf seluruh bangsa Israel itu diselamatkan melewati musim kemarau mereka. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Jangan lihat-lihat atau intip-intip rumput tetangga saudara. Memang pandangannya bagus, tapi jangan kita menginginkannya. Amin. Kita memuji Tuhan, yaitu mereka mendapat rumput yang bagus. Karena saya percaya
Di mana saudara diletakkan itu adalah rumput yang paling hijau untuk saudara. Amin saudara sekalian, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, saya mau mengakui pada saat ini Tuhan, dan saya mohon maaf Tuhan, ampuni segala dosa saya karena selama ini yaitu ada rasa iri atau ada rasa cemburu atau merasa tidak puas. Yaitu saya mau mengakuinya semuanya ini karena, dan ampuni saya Tuhan jika saya membandingkan kehidupan saya dengan orang lain, atau saya mulai mempertanyakan rencana-rencanamu yang baik untuk kehidupan saya. Ampuni saya akan semuanya ini Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami sehati Tuhan datang kepada Engkau Tuhan. Kami sehati Tuhan mau mencabut Tuhan keluar setiap akar-akar yang tidak baik, segala akar-akar daripada iri hati, akar-akar dari kecemburuan, akar-akar dari merasa tidak puas. Saya cabut itu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya Engkau adalah Allah Bapa yang baik. Dan rancanganmu dan rencanamu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah rancangan dan rencanamu, kehendakmu yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan firmanmu yang sempurna mengambil alih kehidupan kami. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam segala sesuatu yang kau telah lakukan, yang kau sedang lakukan, apa yang kau akan lakukan. Karena kami tahu segala sesuatu adalah baik untuk kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap-tingkap surga itu dibukakan bagi saudara sekalian semuanya. Biarlah wajah Tuhan menyinari wajah saudara sekalian semuanya, dimanapun saudara berada. Saudara tidak perlu takut karena perlindungan dari Tuhan beserta saudara, penjagaan daripada Tuhan beserta saudara, pemeliharaan daripada Tuhan beserta saudara dan seluruh keluarga saudara. Dan pada saat ini biarlah Tuhan juga memberkati kedua tangan saudara untuk dapat saudara menghasilkan penghasilan yang baik, mencukupi seluruh kebutuhan keluarga saudara sendiri. Dan biarlah juga penyertaan daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai saudara sekalian semua sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semuanya. Jangan lupa, don't give up. Jangan putus asa. Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara. Tidak ada satu manusia tahu yang terbaik. Hanya Tuhan tahu yang terbaik. Dan Dia tahu kapan memberikan kepada saudara yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.